Halo, selamat pagi. Sekarang jam 6 pas. Lihat tuh, matahari sudah mengibarkan senyumnya, tanda it's gonna be a beautiful day today. So, tempat ini akan menjadi kantor gue selama 8 hari ke depan. Lagi karantina dan iseng-iseng bikin vlog. Siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, vlognya itu ini vlog 8. Jadi gue akan bercerita sedikit tentang passion gue, terus terutama tentang sepak bola karena sepak bola itu nggak ada habisnya. Jadi ini gua review dan juga mungkin juga bikin preview tentang pertandingan-pertandingan, karena kan liga hampir udah main semua nih termasuk liga kita gitu. Jadi gua akan bikin bisa dalam satu vlog bisa 3 match atau 4 match gitu kan. Tapi dari perspektif gue ya sebagai yang menjadikan sepak bola sebagai agama kedua. Oke, sedikit tentang tempat ini. Ini di Merkur Batavia, Jakarta. Di sebelah sana kalau lihat ada Universitas Bunda Mulia, lalu Ancol dengan apartemen-apartemennya, ada Aston Ancol, lalu Marina di sebelah sana, dan di sebelah sana juga ada Glodok Mangga 2, dan sebelah Mangga 2 agak ke sisi utara sedikit itu ada Jakarta International Stadium yang hampir 70% akan jadi. Jadi insya Allah akhir tahun ini akan launching. Kita lihat aja sebuah suatu pencapaian yang luar biasa sekali buat warga Jakarta. Karena dengar-dengar itu akan dipakai sama 3 klub, Persija Jakarta, Persita Jakarta Utara, dan juga tim nasional Indonesia. Kita lihat aja suatu waktu mungkin gue juga akan ke sana ngelihat bagaimana, karena sempat ke GBK juga, main juga di GBK, amazing. Jadi buat teman-teman, nanti kita akan ke sana. Oke, so kita mulai vlog ini ya. Alright, so pertama gue buka dengan pertandingan antara Persib Bandung dan Persita hari Sabtu kemarin. Persib menang 2-1. Pemain asal Palestina yang mencetak gol, Muhammad Rashid. Secara keseluruhan, kalau secara pribadi, masih 2 pertandingan awal, jadi ini adalah kemenangan yang bisa membangkitkan mental bertanding ya, karena untuk mengarungi sebuah kompetisi itu penting banget mental bertanding. Jadi menambah kekuatan, ditambah lagi kan belum ada penonton, jadi beda banget. Setiap pertandingan adalah sama gitu, jadi nggak ada home and away di satu stadion yang netral dan tanpa penonton. Jadi selain pemain sendiri atau staf pelatih dan juga mungkin lewat media sosial, eh, mental pertandingan hanya itu yang bisa dibentuk. Oke, jadi secara overall gua sendiri puas sama Persib sama Persita. Eh, ada beberapa hal teknis yang emang harus diperbaikin, kayak strikernya, 2 strikernya juga, Wander Luiz dan JP Castellon masih belum mencetak gol, tapi ya kita harap aja di kedepannya mereka akan mencetak gol. So 2 hasil sempurna, sebuah modal yang bagus buat Persib Bandung. Dan next match lawan Bali United, lawan yang kenapa gue bilang agak berat, karena dalam sepak bola tuh selalu terjadi pengulangan-pengulangan. Kayak Bayern Munchen lawan Barcelona 2 kali bisa dibantai Barcelona kan, dan Persib juga gitu. Kalau ketemu Bali United pasti agak kesulitan. Tapi ya kita berharap aja uh, yang terbaik. Oke, oke. Dan match yang kedua itu uh, welcoming home gamenya Cristiano Ronaldo, Manchester United lawan Newcastle United. Skor akhir 4-1. Brace Cristiano Ronaldo 2 gol. Gol pertama dan kedua. Gol ketiganya itu spektakuler. Dan gol keempatnya itu Lord Lingard. Lingard waktu itu bisa mencetak gol, dan hari Selasa kemarin dia mencetak blunder lawan Young Boys di uh, Liga Champions. Pertandingan pertama Manchester United melawat ke Switzerland, Young Boys, dan pelatihnya itu kalau nggak salah pelatihnya bekas pelatih Schalke ya, Schalke. Jadi mereka punya modal sih, karena MU sendiri kena kartu merah, Wan Bissaka. Itu kalau gue bilang, gue sendiri lebih milih
buat kartu kuning aja karena ada ketidaksengajaan, tapi emang ketika lu lihat cuplikannya kakinya tuh udah agak nekuk ya kaki si pemain Young Boys itu. Jadi tapi wasit mengganjar dengan kartu merah dan setelah kartu merah itu keadaan berbalik. Jadi Young Boys bisa mengejar ketertinggalannya, menyamakan kedudukan bahkan memenangkan pertandingan di menit-menit akhir. Ya, Liga Champions drama di tengah pekan selalu saja ada drama. Oke, dan yang pertandingan selanjutnya yaitu Barcelona lawan Munchen yang sempat gua bahas tadi sedikit. Kayaknya Barcelona harus bekerja keras terutama dengan daftar-daftar pemain yang sekarang. Kalau gue bilang untuk bertahan di papan atas Liga Spanyol adalah ujian yang terberat, apalagi bertahan untuk bisa lolos di fase grup Liga Champions. Jadi skor 0-3 untuk Munchen, dan Munchen emang karakternya kuat. Lu bisa lihat Goretzka, Lewandowski, Muller, lalu dari lini pertahanan dan juga dari lini tengah dan penyerangannya mereka benar-benar kuat. Kelihatan ya, tim yang punya karakter barbarian, semangatnya kelihatan banget, dan Barcelona kelihatan seperti klub yang masih mencari jati diri ya setelah ditinggal Messi. Mereka kayaknya kurang mempersiapkan siapa pengganti Messi gitu, karena selama ini hampir 2 dekade mereka bergantung sama Messi dengan aksi-aksi individunya. Barcelona kelihatan sangat susah sekali move on dari Messi ya. Oke, dan pertandingan yang gue saksikan langsung sendiri malam pagi dini hari ini yaitu antara Liverpool berlaku sebagai tuan rumah melawan AC Milan ya. Liverpool sempat unggul, itu gol bunuh diri dari tusukannya Trent Alexander-Arnold. Ada 16 poin yang akan coba gue bahas di sini, yaitu pertama, pas gue lihat tuh udah menit ke-15 karena gue kesulitan buat masuk ke aplikasi video bayar, kan itu aplikasi berbayar, karena kebetulan gue tinggal di Merkel ini kan TV-nya tipe berbayar, bukan tipe yang antina biasa, jadi lo harus, dan mereka biasanya ya itu kendalanya, mereka nggak bisa nayangin karena kan nggak punya aksi ya, jadi gue harus bayar. Gue bayar buat sebulan aja karena seminggu ke depan gue bisa nonton di rumah dan bisa ya di video rumah kan nggak berbayar ya, bukan yang berbayar gitu, jadi bisa nonton. Oke, ada 16 poin yang gue catat. Pertama, pas gue lihat tuh di menit 15 masalah gagal penalti. Kipernya Eichmann, penggantinya Donnarumma, melakukan tugasnya dengan bagus. Lalu poin yang kedua itu di babak pertama itu Liverpool melakukan 14 peluang, cuma satu yang jadi gol. Jadi kayaknya mereka buang-buang ke peluang. Selanjutnya 15 menit akhir Liverpool kehilangan touch-nya. Jadi akhirnya si AC Milan bisa mencetak 2 gol, menyamakan dan leading 2-1 di paruh pertama ya. Jadi 3 gol tercipta di babak pertama. Lalu ada sosok yang menarik di belakang lini belakang AC Milan, yaitu Simon Kjaer yang kemarin sempat nolongin pemain Inter Milan. Aduh, gue lupa namanya tuh. Pokoknya dia salah satu sosok yang heroik sekali itu. Dia jadi kapten Milan dan juga kapten Denmark. Dan Salah mencetak gol sebagai menyamakan kedudukan di menit 48, asisnya dari Origi. Lalu tensi pertandingan tuh secara umum tinggi banget dan ya kerasa kayak di fase knockout ya, dibandingkan cuman penyisihan grup. Lalu nah ini gol kemenangannya Liverpool, pebble strike dari kaptennya Jordan Henderson di menit ke-68. Jadi dia dapat bola lambung, dia langsung tendang ke pojok kanan gawang AC Milan. Di menit ke-70 Thiago Alcantara sama Curtis Jones masuk, gantiin Diogo Jota dan Naby Keita. Kayaknya Jurgen Klopp tuh mau killing the game ya, kalau bisa nambah gol syukur-syukur, tapi ternyata enggak. Lalu Sandro Tonali juga dari Milan masuk.
Ball position overall sekitar 73% untuk Liverpool dan 27% untuk AC Milan. Kisié, pemain Pantai Gading nih, gua amatin dan gua cermatin gerakannya itu pemain Afrika, tapi European style banget. Dia berbadan besar, ya kan, tapi gerakannya Eropa banget gitu, stylenya style Eropa banget. Lalu yang kedua, ini ada di menit-menit akhir pertandingan, sesuatu yang menarik juga gue catat di sini. Anak Paolo Maldini masuk. Paolo Maldini sekarang itu menjadi direktur teknik AC Milan. Jadi kalau asal lu tahu aja, direktur teknik di sebuah klub itu bertindak sebagai pembuat roadmap, mau dibawa kemana secara teknikal tim itu akan dibawa selama kepemimpinannya, lalu dia juga menentukan transfer pemain, gitu, transfer pemain, dia juga menentukan transfer pemain. Ada beberapa legenda-legenda sepak bola yang menjadi direktur teknik di tim-tim besar saat ini. Ya, di Ajax ada Van der Sar, kedua ada Leonardo, mantan pemain AC Milan yang jadi direktur teknik di Paris Saint-Germain. Lalu ketiga Paolo Maldini yang jadi direktur tekniknya AC Milan. Selanjutnya ada Edu itu direktur tekniknya Arsenal. Jadi emang mereka mumpuni karena mereka juga mantan pemain dan rata-rata mereka mempunyai juga sertifikat pelatih. Oke, selanjutnya setelah kemenangan buat Liverpool ini di minggu pertama ini, minggu kedua dan minggu ketiga akan menjadi minggu yang berat juga buat Liverpool untuk di langkah-langkah selanjutnya. Karena next match itu mereka akan bertemu Porto dan minggu ketiga di Liga Champions itu mereka akan ketemu sama Atletico Madrid. Oke, Atletico Madrid menurut pandangan gue sekilas saja setelah kepemimpinan pelatih dia Diego Simeone bisa membawa Atletico Madrid tuh ke level tertentu bersaing dengan tetangganya Real Madrid, dan beberapa kali juga di musim Liga Champions dia selalu bisa dengan stabil ya, maksudnya dengan pemain-pemain dengan punya tim yang karakter. Nah, karakter ini penting untuk di Liga Champions karena sebagai sebuah tim sepak bola di Eropa terutama yang main sampai 2 atau 3 turnamen dalam sekali waktu, kedalaman skuad penting. Dan juga bukan kedalaman skuad aja, jadi karakter itu. Jadi ketika tim bisa kebobolan lalu dia bisa comeback, epic comebacknya seperti apa, lalu kalau misalnya dia unggul, mempertahankan keunggulannya seperti apa. Karena itu lagi stamina, kedalaman skuad, karakter bermain, nah kejelian pelatih. Oke, poin terakhir kejelian pelatih. Terlihat kemarin waktu MU mengganti Ronaldo dan dimasukkan Lingard, touch-nya hilang. Touch-nya hilang dan terbukti Lingard melakukan blunder. Oke. Jadi banyak sekarang tim-tim yang dianugerahi sama pemain yang berkualitas, teknik tinggi, tapi pelatihnya terkadang melakukan blunder gitu. Terkadang dia merasa nyaman ketika timnya ketinggalan, tapi di satu sisi dia kurang bertindak cepat ketika timnya juga butuh sosok yang harus bisa merubah keadaan gitu. Karena super sub itu istilah yang selalu menjadi turning point buat dalam pertandingan sepak bola. Oke, overall beautiful win kalau gue lihat buat Liverpool, karena mereka sempat unggul, sempat ketinggalan, lalu mereka unggul lagi dan mereka akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Dan buat AC Milan, ya gue pikir dia butuh sosok yang bisa merubah keadaan itu yang gue bilang tadi. Pelatihnya dia udah punya kekuatan skuad ditambah dengan Pirlo dan juga Zlatan Ibrahimovic, tapi kan ada suatu gap gitu. Jadi ketika Giroud itu nggak bermain, lalu ada Ibrahim Diaz, lalu juga ada Ante Rebic di situ. Mereka butuh, ya kalau gue bilang kalau musim panas nanti mereka masih bersaing perlu satu nama lah. Ya balik lagi untuk mendatangkan pemain kan mereka juga sekarang ada UEFA Financial Fair Play itu kan. Jadi mereka juga itu yang harus jadi perhatian. Alright, dan sekian vlog gue yang ke-8 ini.
dalam waktu dekat gue akan bikin analisa, review dan juga preview pertandingan liga-liga yang lainnya. Terima kasih dan stay healthy, tetap jaga protokol kesehatan.